Bahkan untuk interview, untuk offer letter, untuk final interview itu nggak ada sama sekali fee. Jadi untuk di rekrutmen sendiri yang paling memang mereka harus keluarkan adalah Kalau dari sisi deployment mungkin ada fee yang harus dikeluarkan? Fee yang harus dikeluarkan pada saat deployment itu mungkin kita kasih tahu yang paling high risk dulu ya. High risk dalam kutipan paling impactnya tuh paling bahaya mungkin ya, yaitu fake LOA. Kenapa? Kalau sampai fake LOA palsu ini masuk ke embassy, apalagi US Embassy, itu pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena US Embassy itu punya sistem sendiri. Kalau dari sisi deployment mungkin dari apa tadi LOI atau assignment mungkin siapa nih yang mengatur biar itu bisa issued karena tidak ada biayanya sekali lagi. Jadi siapa sih yang mengatur? Halo sahabat Ebu, welcome back to our YouTube channel podcast The Journey Begins With Us episode 2. Karena masih banyak sekali informasi yang simpang siur di luar sana tentang bekerja di kapal pesiar, juga ada beberapa case yang terjadi di lapangan tentang bagaimana sih kerja di kapal pesiar, lalu bagaimana sih proses perjalanan dari rekrutmen sampai onboarding proses, sampai juga dengan berangkat ke kapal pesiar. Jadi di podcast kali ini saya akan membahas lebih detail tentang prosesnya bersama dua guest star saya. Ada dua wanita hebat hari ini yang menemani saya untuk membahas lebih detail prosesnya. Ada, please welcome Mbak Cynthia dan Mbak Raisa. Halo sahabat Ebu. Ya, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini ada Mbak Raisa sebagai Recruitment Section Head, lalu ada di sini Mbak Cynthia sebagai Deployment Section Head. Terima kasih sudah bergabung di podcast kali ini. Terima kasih menemani Mbak saya Asna. kita ngobrol lebih detail tentang semua prosesnya ya. Mungkin untuk mengawali pembicaraannya bisa dibantu dulu penjelasan sedikit tentang rekrutmen dan deployment itu sendiri. Mungkin dimulai dari Mbak Raisa, apa sih itu rekrutmen, lalu bagaimana sih proses rekrutmen di Equinox untuk onboard di Royal Caribbean? Oke, thank you Mbak Asna. Jadi rekrutmen itu kan bisa kita bilang sebagai kita mencari untuk merekrut kandidat untuk bisa bekerja di suatu company gitu kan. Jadi untuk proses rekrutmen di Equinox itu terutama untuk di kapal pesiar Royal itu sebenarnya memang lumayan sangat panjang ya Mbak Asna. Jadi yang pertama memang kandidat itu memang harus apply dulu melalui website kita di job.equinoxshipping.co.id. Kemudian juga mereka sebenarnya juga bisa datang langsung ke event-event yang memang kita adakan. Mereka juga bisa dapat updatean langsung di Instagram atau sosial media kita mengenai event walk-in dan segala macam. Atau mereka juga bisa banget datang langsung ke office kita yang ada di Bali sama di Jakarta. Jadi mereka punya banyak cara nih, banyak option untuk mereka apply ke kapal pesiar seperti itu. Nanti setelah mereka apply, entah itu melalui website ataupun nanti saat ikut walk-in, mereka akan melakukan pre-screening terlebih dahulu nih dari tim kami. Jadi kita bakal ngecek apakah memang kru tersebut atau kandidat tersebut itu lolos requirement dari pihak Royal atau enggak. Misalkan kayak posisi galley steward itu kan dia harus minimal punya pengalaman 1 tahun. Kita harus ngecek dulu apakah mereka atau kandidat tersebut itu sudah punya pengalaman 1 tahun atau belum gitu. Nanti kalau misalkan mereka sudah lolos screening, baru nanti kita akan undang kandidat tersebut untuk first interview dengan recruiter dari Ebu, dari kita seperti itu. Nanti setelah memang kita sudah invite, terus kemudian kandidatnya juga sudah interview, kita akan infokan nih apakah memang interviewnya lolos atau tidak. Kalau lolos, kita akan lanjutkan prosesnya yaitu dengan pembuatan C-track profile. Tapi kalau misalkan memang ternyata tidak lolos, kandidat tersebut boleh mencoba lagi. Dan biasanya berapa lamanya itu tergantung. Misalkan alasannya karena bahasa Inggris, nah itu mereka harus reapply lagi itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan gitu. Nah untuk yang lolos yang seperti tadi saya sampaikan itu mereka harus buat C-track. C-track itu semacam aplikasi yang memang dikhususkan untuk kru-kru Royal.
Jadi biar data diri mereka tuh masuk ke sistemnya Royal seperti I see. itu. Oke, Nah nanti kita akan bantu guide kan untuk pembuatan si track profile ini. Setelah memang selesai, baru nanti kita akan coba ajukan untuk final interview bersama RCG Recruiter. Jadi itu adalah tahap terakhir interview. Dan untuk saat ini ya Mbak Asa, kebetulan untuk semua posisi untuk entry level, middle, high level position itu memang wajib banget harus melalui final interview atau second interview bersama RCG Recruiter gitu. Jadi nanti setelah mereka udah punya si track account, baru nanti kita akan coba ajukan. Nah sebelum ajukan, ada satu syarat yang memang harus dipenuhi oleh kandidat. Mereka tuh wajib harus punya paspor yang masih valid di atas 1 tahun. Kalau misalkan mereka belum punya, mungkin kita akan hold dulu sampai kandidat ini punya paspornya gitu. Kalau misalkan sudah punya paspornya, baru nanti kita akan coba ajukan untuk final interview bersama RCG Recruiter. Nanti kita akan infokan entah itu melalui email, WhatsApp, telepon, jadwalnya itu kapan dan jam berapanya gitu. Cuman biasanya untuk final interview ini kita lebih prefer untuk kandidat itu datang ke office kita. Jadi kita akan memberikan fasilitas seperti laptop, headset dan lain segala macam. Jadi kandidat ini hanya cukup datang aja ke office, duduk langsung interview. Nanti kalau misalkan kandidat itu datang ke office, kita akan bantu juga untuk briefing. Kayak apa aja memang yang harus dipersiapkan dan lain segala macam gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ternyata kandidatnya itu dari luar Jakarta atau dari luar Bali, itu boleh banget tetap interview di rumah. Cuman memang dengan satu syarat, mereka harus mempersiapkan dengan sangat baik. Seperti itu. Nanti setelah mereka lolos, setelah mereka selesai final interview bersama RCG Recruiter, mereka nanti tinggal tunggu hasilnya aja. Itu biasanya 3-7 harian normalnya ya. But sometimes mungkin itu more tergantung dari decisionnya recruiter seperti apa. Gitu. Nanti setelah itu mereka akan dapat offer letter. Setelah dapat offer letter, nanti kita akan bantu infokan dan kita akan bantu guide apa aja yang memang harus diisi di bagian si track itu setelah mendapatkan offer letter. Contohnya seperti offer letter dan personal data form. Jadi 2 bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat penting banget untuk kandidat isi setelah mereka mendapatkan offer letter. Nah offer letter ini apa sih? Offer letter ini tuh semacam surat offering lah, penawaran lah, surat penawaran dari pihak RCG yang dicantumkan tuh kurang lebih seperti salarinya berapa. Kemudian mereka diterimanya sebagai posisi apa dan di brand apa. Jadi dan di situ juga dijelaskan berapa lama kontrak mereka nanti seperti itu. Nah nanti kalau mereka setuju, mereka tinggal accept. Kemudian nanti mereka wajib harus mengisi personal data form setelahnya. Karena offer letter dan personal data form itu ada expirednya. Jadi setelah mereka udah isi offer letter, personal data form, mereka tinggal tunggu sampai mendapatkan employee ID. Setelah dapat employee ID, baru nanti mereka harus mengerjakan yang namanya background check. Dan ada lagi prosesnya new hire verification. Sebenarnya 2 bagian itu sama ya Mbak Hasna, background check sama new hire verification. Cuman perbedaannya itu hanya yang melakukannya saja. Jadi background check ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak Royal yang namanya First Advantage. Yang kedua ada new hire verification, itu dilakukan oleh pihak Ibu. Seperti itu kurang lebih untuk general proses dari rekrut. Lumayan panjang ya Mas ya? Iya, lumayan panjang ya. Gitu. Oke, berarti selesai dari background check, lalu new hire verification, lalu dapat employee ID, lanjutlah prosesnya ke tim Mbak Cynthia. Betul. Ke tim deployment. Betul banget. Oke, dari Mbak Cynthia sendiri mungkin bisa dijelaskan tadi melanjutkan dari proses setelah offer letter lalu keluar employee ID, selanjutnya dari tim Mbak Cynthia, deployment sendiri itu apa sih? Lalu bagaimana proses deployment? Mungkin untuk para calon kandidat ya yang belum join di Equinox Bari Utama, mungkin masih rancu nih apa ya deployment tuh ya. Mungkin yang lebih familiar bagi para kandidat itu lebih ke onboarding sama crewing ya. Sama aja. Jadi tim deployment ini yang akan bertugas, yang akan bertanggung jawab untuk mendapatkan LOE, terus juga akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai prosedur masing-masing kapal, lalu juga memake sure perjalanan para crew member selama dari Indonesia sampai di kapal masing-masing itu harus di handle semuanya, di make sure udah
terreserve atau belum. Terus juga dokumennya mungkin kita mulai dari paspor kali ya. Pasti kan dari tim rekrutmen juga udah harus valid paspornya 1 tahun minimal ya. Setelah itu crew member harus bikin Simenboek sama BST SAT terlebih dahulu. Kita juga nggak mewajibkan atau mengharuskan atau memaksa crew member untuk bikin BST, Simenboek, SAT di EBU. Kita bebaskan, silahkan mau bikin di luar, di training center terdekat dari domisilinya silahkan. Yang penting nanti sertifikatnya harus asli. Yang penting sertifikat harus asli dan tercatat di website milik pemerintah gitu. Terus ketika BST, SAT, Simenboek sudah issued semua, sudah ada, sudah aman, sudah di-upload di Sitrek, bisa lanjut pembuatan visa. Nanti visanya tergantung dari LOE yang didapat. Kalau memang membutuhkan lebih dari 1 visa, itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi nggak harus 1 visa, bisa 2 atau lebih visa yang dibutuhkan. Sesuai kapal dan akan sailing kemana. Gitu. Dan untuk visa ini juga di-reimburse sama kapal, cukup visa aja. Untuk medical dan yang lain-lain nggak bisa di-reimburse di kapal. Jadi seberapa banyak pun visa yang dibutuhkan itu bisa di-reimburse di kapal. Terus juga setelah visa baru kita arahkan untuk proses medical di klinik yang udah kerjasama dengan Royal. Jadi nggak bisa sembarang klinik. Gitu. Jadi cuma klinik yang kerjasama dengan Royal yang bisa didatengin oleh new hire. Biasanya kita arahkan crew member atau khususnya new hire ya untuk melakukan medical itu paling cepat 1 bulan sebelum tanggal join. Iya, atau paling lambat 3 minggu. Kenapa begitu? Karena di satu sisi medical certificate ini untuk new hire hanya berlaku 8 bulan. Even di stempelnya itu berlaku 2 tahun. Tapi untuk new hire itu berlaku hanya 8 bulan dari tanggal issued. Jadi kalau dia nggak bisa join 8 bulan dari tanggal issued si medical, dia harus medical ulang. Terus kenapa 3 minggu paling lambatnya? Karena yang dikhawatirkan adanya pending masalah kesehatan gitu. Mungkin entah ada kolesterol atau gula darah yang harus diturunin. Itu kan takes time. Makan waktu, harus minum obat dulu crew membernya 2 mingguan gitu. Jadi baru check up ulang, cek lab ulang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi masih punya spare waktu cukup banyak untuk melakukan pengobatan kalau memang ada pending gitu. Terus setelah dokumen semua komplit sampai medical, barulah kita cek juga untuk flight ticket. Flight ticket rutenya nih udah aman atau belum? Rutenya udah bener apa belum? Terus kalau memang ada yang rutenya yang harus diganti, itu kita bisa bantu. Kita bantu untuk ganti rute. Kayak yang baru-baru terjadi kan ada konflik di Middle East. Nah itu tugasnya deployment yang akan mereroute rute perjalanan flight crew member gitu, supaya mereka nggak lewat situ karena mostly mereka akan transit di Middle East gitu. Terus juga hotel, jadi ketika crew member sampai, crew member akan disediakan hotel dulu 1 malam. Itu kita harus make sure kalau hotelnya sudah ada. Terus perjalanan dari airport ke hotel itu seperti apa, itu kita harus sudah cek transportasinya seperti apa. Terus kita infoin juga ke crew membernya gimana caranya mereka untuk reach out hotel tersebut karena kebanyakan new hire ya bingung mereka harus kemana. Setelah imigrasi mereka nggak tahu harus kemana, yang jemput siapa. Itu kita harus jelaskan itu. Baru ketika dia udah crew member udah sampai hotel, nanti besokannya akan dijemput sama travel agent yang kerjasama sama Royal. Itu nanti jadwalnya juga udah dikasih sama front office hotel masing-masing gitu. Ketika udah di kapal, disitulah tugas deployment selesai dan udah di take care sama pihak kapal masing-masing. Seperti itu Mbak Hasna. Jadi rekrutmen dan deployment sama-sama punya peran penting ya di sini untuk bantu new hire khususnya sampai bisa on board. Saya tadi dengar beberapa kali sempat disinggung Mbak Raisa dan Mbak Cynthia soal Sitrek profile ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan sedikit Mbak Raisa, Sitrek profile tadi sudah sempat dibahas, itu taruh dokumen ya di sana ya. Lalu apa sih lebih detailnya lagi tuh Sitrek profile?
Oke, jadi si track itu kan adalah semacam apa ya, sistem yang memang dibuat oleh pihak Royal ya untuk mengumpulkan data-data atau data diri dari kru-krunya mereka gitu loh. Oke. Jadi apapun prosesnya mereka memang wajib banget harus punya si track sebelum diproses untuk nextnya seperti itu. Dan si track ini sangat krusial. Dan semua bukan cuma rekrutmen ya, bukan cuma offer letter, bukan cuma employee ID, tapi semua dari mungkin dari Mbak Cynthia kayak LOI assignment ya Mbak Cynthia. semua di sana. Assignment, tiket pesawat itu muncul di sana semua. Jadi ibaratnya mungkin si track itu semacam apa ya, jantungnya kru kali ya. Jadi itu mereka benar-benar harus benar-benar apa ya namanya menguasai, terus juga mereka harus paham di si track itu bagaimana sih cara kerjanya, dan mereka benar-benar harus protect si track mereka. I see, oke. Berarti ada nggak sih risk yang mungkin terjadi jika si track ini dipegang oleh orang lain selain kru tersebut, dan mungkin orang itu tidak bertanggung jawab mungkin. Oke. Kalau dari sisi rekrutmen. Oke. Mungkin kalau dari sisi rekrutmen, yang pertama soal offer letter. Karena kan offering letter, surat penawaran kerja itu confidential. Sebenarnya itu memang nggak boleh dilihatkan ke orang-orang gitu. Karena kan itu yang isinya ada berapa banyak salary yang mereka akan dapatkan, kontraknya, dia di-approve di sebagai apa, di brand apa, itu confidential. Jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilihatkan ke orang lain selain kru tersebut. Betul. Kemudian ada bagian di personal data form yang namanya beneficiary information. Jadi beneficiary information ini semacam data di mana amit-amit misalkan terjadi sesuatu, kru, maksud saya kayak kru ini terjadi sesuatu nih saat di kapal, saat mereka on board, asuransi itu akan diberikan kepada siapa, seperti itu. Kalau kru tersebut memberikan email dan password si track itu ke orang lain yang mungkin dia nggak tahu siapa, mungkin aja orang tersebut akan mengganti si beneficiary information ini di si track, atau mungkin mereka bisa aja tiba-tiba mendecline si offer letternya itu, yang mungkin kru itu sebenarnya memang masih mau untuk melanjutkan proses, tapi mungkin ada aja orang yang tidak bertanggung jawab itu mendecline si offering letternya itu, atau mereka mengganti si beneficiary informationnya itu tanpa sepengetahuan yang punya gitu loh. Kandidatnya. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada apa-apa, asuransi itu akan diberikan ke orang yang memang sudah tercatat di beneficiary information ini. Gitu. I see, di personal data form itu ya. Betul banget. Itu sih so far kalau untuk dari rekrutmen ya. Oke. Kalau dari sisi deployment mungkin Mbak Cynthia, apa ada risk tertentu yang mungkin berbahaya ya untuk jika si track itu dipegang orang-orang tidak bertanggung jawab? Pasti ada. Apalagi benar kata Mbak Raisa tadi, LOA, flight ticket, transportation yang tadi dijelasin sebelumnya itu semua muncul di si tracknya crew member sendiri. Jadi ketika orang bisa akses, orang apalagi kalau pihak ini nggak bertanggung jawab ya, bisa akses akunnya si crew member, dia bisa aja untuk LOA misalnya. Kalau di deployment itu, kalau ketika LOE baru turun, ada hal yang harus dilakukan crew member pertama kali, yaitu meng-accept assignment-nya di RCL Crew Travel. Itu salah satu portal di C-Track. Jadi mereka harus klik accept, yang artinya mereka itu ready untuk join sesuai schedule yang sudah diberikan oleh scheduler. Yang dikhawatirkan ketika orang yang pihak yang tidak bertanggung jawab bisa masuk ke akunnya crew member, takutnya justru di decline. I see. Karena kalau sudah di decline, itu otomatis assignment akan cancel, hilang, dan recordsnya, statusnya si crew member ini akan jadi inaktif. Yang artinya untuk in the future nggak akan dikasih LOE sampai dia reapply lagi. Reapply pun harus nunggu 6 bulan. Gitu. Jadi harus tunggu 6 bulan baru reapply lagi, interview lagi dari awal sama tim rekrutmen gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan kalau crew member ngasih akses ke pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu. I see. Berarti memang si track profile ini cukup penting ya untuk dijaga, cukup krusial untuk memang diberikan kepada hanya kandidat tersebut saja ya. Oke.
Mungkin pertanyaan selanjutnya datang dari beberapa komentar dari Instagram, saya lihat beberapa ada di TikTok juga, mungkin ada juga saya dengar dari mungkin dari teman ke teman ya. Ini pertanyaan yang sangat banyak diutarakan tentang fee. Oh, oke. Mungkin saya mulai dari sisi rekrutmen. Apakah ada fee yang harus dikeluarkan untuk proses rekrutmen itu sendiri, Mbak Raisa? Kalau dari rekrutmen sendiri, dari mulai mereka apply, itu tidak ada fee sama sekali ya. Mereka yang tadi saya sempat jelaskan, mereka punya beberapa opsi kan untuk apply, entah itu melalui website atau mereka datang ke event atau mereka bisa datang random aja lah ke kantor kita yang ada di Jakarta ataupun Bali. Mereka punya 3 opsi dan mereka hanya tinggal datang dan tidak ada biaya administrasi untuk interview atau untuk daftar ke kapal pesiar gitu, terutama ke Royal ya gitu. Jadi benar-benar no recruitment fee. Bahkan untuk interview, untuk offer letter, untuk final interview itu nggak ada sama sekali fee. Jadi untuk di rekrutmen sendiri yang paling memang mereka harus keluarkan adalah pembuatan dokumen paspor. Kalau misalkan, karena kan yang tadi saya bilang ya, untuk final interview itu kan memang mereka itu wajib harus punya paspor dengan minimal valid 1 tahun. Kalau kandidat tersebut belum punya paspor yang masih valid atau misalkan belum punya sama sekali atau butuh diperpanjang, ya itu saatnya mereka mengeluarkan sejumlah uang untuk pembuatan paspor itu. I see. Selebihnya nggak ada sama sekali. Kita benar-benar no recruitment fee, nggak ada administrasi untuk offer letter, untuk interview atau apapun itu. Hanya paspor dokumen pribadi aja. Dokumen pribadi. Berarti no recruitment fee. Betul. Lalu untuk yang interview kedua itu juga tidak ada biayanya, Mbak? Tidak ada Raisa? sama sekali, Okay. sama sekali. Hanya mengeluarkan biaya untuk pembuatan paspor aja sih paling. Oke. Untuk tadi issue offer letter sendiri tidak ada fee-nya juga. Oh, sama ya? sekali nggak ada. Tidak Sama sekali free, benar-benar Free, total ya? free. Oke. Berarti kalau dari rekrutmen no fee at all. Kalau dari sisi deployment mungkin ada fee yang harus dikeluarkan? Fee yang harus dikeluarkan pada saat deployment itu cukup dokumen pribadi untuk keperluan crew member untuk join. LOE nggak perlu bayar sama sekali, karena apa? Karena ketika employee ID issued akan otomatis kita requestin ke scheduler untuk LOE-nya tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Untuk service deployment sendiri itu juga nggak ada service charge sama sekali, karena itu udah jadi tanggung jawab job desk-nya deployment istilahnya gitu ya. Terus juga paling dokumen aja, dokumen paspor, Simenbook, BST, SAT, medical, visa, dan visa bisa di reimburse gitu. Yang lainnya itu kan lebih ke keperluan pribadi crew member dan validnya pun bisa 2-5 tahun ke depan. Jadi bisa berkali-kali untuk join, nggak cuma 1 kali join turun harus renewal, enggak gitu. Jadi dari sisi deployment juga tidak ada fee sama sekali, LOI. Lalu dokumen apa saja Mbak Cynthia yang harus disiapkan? Tadi mungkin sudah sempat dibahas sedikit ya, mungkin bisa dibantu jelaskan lebih detail lagi. Dari sisi rekrutmen, paspor itu harus sudah ready. Lalu dari deployment itu dokumen apa aja sih Mbak Cynthia yang harus disiapkan? Dokumen yang harus disiapin itu untuk hotel dulu ya mungkin ya. Untuk hotel department itu paspor, Simenbook, BST, SAT, STCW-nya cuma BST, SAT, terus juga medical dan visa sesuai sailing kapal rute sailingnya aja. Sempat disebutkan gitu. mungkin bisa 1-3 atau lebih visa yang dibutuhkan. Kalau bingung bisa langsung reach out ke tim deployment. Pasti kita akan langsung arahkan pada saat LOE turun, kita langsung arahkan. Bapak butuh visa ini, tolong diurus. Dan kita akan langsung kasih link untuk proses visanya gitu. Untuk visa sendiri juga kita highly recommended untuk proses di EBU. Kenapa? Karena supaya kita punya kontrol penuh atas status dari visa approvalnya si crew member. Kenapa? Karena takutnya kalau pending itu kalau bikinnya mandiri kita nggak tahu statusnya udah sampai mana. Gitu. Jadi kita juga mau bantu bingung karena statusnya nggak tahu sampai mana. Sementara kalau prosesnya lewat EBU kita tahu embassy pasti akan kirim email ke kita, ini udah siap untuk diproses lagi, tolong balikin paspornya dan tolong kirimin lagi LOE update-nya. Itu bisa langsung kita proses gitu. Itu sih dokumen yang dibutuhkan. Kalau Marine paling tambah SCRB aja.
STCW-nya. Oh, Jadi I see. BST, SAT, PSCRB. Oke. Gitu sih. Berarti ini juga pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan. Saya as a recruiter juga mungkin banyak yang ditanyakan mungkin untuk new hire ya. Banyak yang nanya soal dokumen apa aja yang dibutuhkan plus harganya. Mungkin kita bisa breakdown satu-satu, mungkin paspor di harga berapa? Paspor kalau di EBU ya itu 950. 900.000 ya. Lalu tadi ada BST, STCW, SAT itu 1 juta. Kalau bikin baru ya itu di round 1 juta 1 lebih juta, sedikit. oke. Kalau renewal aja itu 600 sampai 700. Oke, berarti SAT BST di 2 juta. Lalu ada medical tadi di berapa? Mbak Medical Sandra? range-nya itu 2 juta sampai 4 juta tergantung posisi. Oke, Kalau coba. dia food handler itu lebih mahal 3 sampai 4 juta. Oke, berarti mungkin kita ambil yang paling tinggi di 4 juta. Lalu Siemens Book. Siemens Book kalau buku baru bikin baru itu 1 juta. Kalau extend itu 200. Oke, terus yang terakhir Visa. Visa kalau misalnya hanya satu aja itu di berapa Mbak Cynthia? Kalau satu dan US ya karena Iya. mostly kapalnya akan ke US. Betul. Itu 3 juta. 3 juta jutaan ya. 700 Kalau ada tambahan baru mungkin bisa lebih banyak. Betul. Tapi saya dengar-dengar Visa itu bisa di reimburse ya Mbak Cynthia? Bisa di reimburse. Jadi nanti pada saat di kapal crew member bisa langsung proses reimburse. 1 bulan ke depan bisa langsung proses reimburse. Kalau nggak ngerti caranya balik lagi ke tim deployment kita ya. pasti akan membantu. Oke, berarti sebenarnya untuk biaya dokumen paling banyak dihabiskan mungkin 12 sampai 13 jutaan Iya. aja ya Mbak Cynthia untuk itu dokumen fee. Oke, berarti no recruitment fee, no deployment fee, no agency fee Iya, juga ya, agency. no administration fee, hanya dokumen saja. Betul. Oke. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Lalu saya mungkin mau lanjut ke pertanyaan soal yang lebih detail lagi soal offer letter tadi ya. Saya mungkin mulai dari Mbak Raisa. Tadi untuk offer letter juga tidak ada biaya. Lalu interview juga tidak ada biaya Tidak yang ada. harus dikeluarkan. Iya, betul. Maka dari mana fee yang didapatkan Equinox Bahari Utama Oke. as a hiring partner? Lalu apakah dengan tidak ada biaya itu bisa membuat offer letter itu mungkin issued lebih cepat? Oh, saya mau bayar tapi offer letternya issued lebih cepat atau bagaimana? Bisa dijelaskan Mbak Raisa? Oke. Ya, mungkin orang-orang pada bingung ya. Kita as agency kita benar-benar nggak ada fee sama sekali. Kita benar-benar cuman maksudnya kru atau kandidat itu memang cuma mengeluarkan biaya untuk pembuatan dokumen aja ya Mbak Cynthia ya. Jadi dari mana kita dapat keuntungan itu? Kita dapat keuntungan itu setelah kru tersebut on board. Yang pasti itu bakal dibantu full sama tim deployment sendiri sampai mereka on board. Once mereka on board barulah nanti kita akan mendapatkan fee tersebut dari pihak RCG. I see. Karena memang dari pihak RCG itu sangat-sangat tidak memperbolehkan agensi untuk memungut biaya sepeser pun ke kandidat. I see. Gitu. Oke. Lalu untuk yang mengatur offer letter issued itu dari agensi atau dari royalnya ya Mbak Oke. Raisa? Untuk hal itu sebenarnya gini. Jadi setiap bulannya dari RCG team itu bakal mengirimkan permintaan yang berbeda-beda. Jadi kalau mungkin kita tuh biasa nyebutnya requisition. Jadi mereka bakal mengirimkan permintaan dari RCG itu dia mau posisi apa, berapa banyak segala macam. Nanti setelah itu kita akan coba kirimkan nama-namanya dan untuk mendapatkan final interview schedule dengan pihak RCG. Seperti itu. Makanya misalkan nih kayak kita ngerekrut 50 gali steward. Sedangkan misalkan permintaannya hanya 10. Ya berarti memang kita hanya cuma bisa mengirimkan nama yang mungkin di kisaran 10 sampai 20 orang. Karena kan kita pasti punya persentase ya kira-kira dari 20 orang yang kita kirim bisa dapat nggak nih di angka 10 biar bisa menutupi permintaan dari pihak RCG. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Asna. Jadi memang ada targetnya Ada kalau targetnya. bisa dibilang Iya, as a betul, hiring betul, partner betul. ya. Oke, sip. Itu dari sisi rekrutmen. Kalau dari sisi deployment mungkin dari apa tadi LOI Iya, atau assignment mungkin siapa nih yang mengatur biar itu bisa issued karena tidak ada biayanya sekali lagi. Jadi siapa sih yang mengatur gitu?
Oke. Bagaimana itu issued gitu, Mbak Cynthia? Kalau untuk LOE itu yang punya kuasa penuh itu ada di scheduler di timnya Royal Caribbean Group itu sendiri. Bagian scheduling kita sebutnya biasanya scheduler. Jadi mereka yang punya kuasa untuk ngisutin LOE. Jadi kita di sini perannya hanya merequest. Kita minta, kita request, kita punya segini kru dengan posisi ini, dengan kelengkapan dokumen ini, boleh diturunin assignment. Kalau kata mereka, oke, join ini projectionnya untuk kapal ini, tanggalnya segini, portnya segini, portnya di sini gitu. Tapi ada juga case di mana scheduler bilang, oh tunggu ya, untuk saat ini posisinya belum bisa kita keluarin assignment karena masih first in first out gitu. Itu ada case yang seperti itu. Jadi kita kalau memang kata scheduler harus nunggu dulu, oke, kita tunggu. Biasanya kita tunggu 3 bulan. Kalau memang belum isut-isut juga LOE-nya, kita akan kembalikan lagi ke rekrutmen untuk dipertanyakan ke bagian rekrutmennya Royal Caribbean Group itu sendiri. Kenapa nggak bisa diturunin LOE, mungkin bisa dibantu gitu. Kalau memang nanti harus pindah posisi, pindah brand, itu bisa dibantu sama tim rekrutmen. Jadi lebih lancar penurunan LOE-nya gitu. Betul, berarti memang masih connect terus ya selama proses onboard itu. Betul. Oke, berarti bisa saya konklusikan itu dari sisi rekrutmen di offer letter dan dari sisi deployment itu LOI itu mutlak dari RCG. Pihak RCG, dari betul. pihak Royal ya. Iya, betul. Kita sebagai SRM partner hanya bisa merequest. Betul. Atau memberikan nama-nama. Yes, ya. Oke. Sip, lalu pertanyaan selanjutnya datang dari saya pribadi, mungkin ada challenge nih as a section head. Mungkin mbak-mbak di sini bisa lebih tahu ya challenge di masing-masing bidang. Mungkin dari Mbak Raisa dulu, challenge di rekrutmen atau di prosesnya itu ada apa aja sih? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin recruitment challenge itu banyak ya. Mungkin kalau saya ceritain bakal jadi long list gitu. Cuman mungkin yang benar-benar jadi hot topic di rekrutmen adalah fake experience letter. Jadi terutama saat kita lagi ngadain walk-in interview event ya. Itu banyak banget penemuan yang contoh seperti misalkan surat keterangan kerja atau experience letternya mereka itu sedikit bukan sedikit ya mencurigakan lah kalau bisa saya bilang. Jadi entah itu di surat keterangan kerjanya ternyata ada typo yang mungkin seharusnya dia laki-laki tapi di surat itu tercantum her. I see. Atau sebaliknya yang seharusnya dia perempuan tapi di surat keterangan kerja itu his gitu. Terus kemudian juga ada beberapa case yang memang tanda tangan logo dari perusahaan atau hotel tempat mereka bekerja itu blur. Tidak jelas, tapi tulisan yang lain itu jelas. Itu sering banget terjadi juga. Itu yang kedua. Yang ketiga itu sering juga kita menemukan di mana isi dalam surat keterangan kerja atau experience letter itu malah menjelaskan mengenai job description-nya dari kandidat tersebut. Gitu loh. Kalau misalkan memang kita kulik lagi nih dari proses pengeluaran surat keterangan kerja atau experience letter itu kan sebenarnya memang membutuhkan approval dari beberapa pihak, dari atasan-atasan seperti HR atau mungkin dari direkturnya atau manajernya mereka gitu loh. Yang pasti harusnya sudah dicek lah suratnya sudah benar apa enggak, karena kan surat keterangan kerja atau experience letter itu nggak bisa dikeluarkan sembarangan ya. Betul. Dan memang harus benar-benar diperiksa benar atau enggak karena itu bawa nama company atau hotel tersebut gitu. Ya. Betul, itu yang sering banget terjadi. Terus mungkin challenge yang lainnya bahasa Inggris sih. Untuk bahasa Inggris sendiri karena kan memang Indonesia itu main language itu kan bahasanya itu kan pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Jadi bahasa daerah. Iya, betul. Sedangkan kalau misalkan kandidat mau kerja di kapal pesiar, mereka wajib banget harus bisa berbahasa Inggris. Jadi itu salah satu challenge-nya juga. Jadi kita untuk mencari kandidat yang benar-benar bisa memahami bahasa Inggris
itu memang sedikit agak sulit untuk kita. Cuman so far mungkin karena memang majunya teknologi segala macam, jadi sekarang ini sudah mulai banyak lah kandidat-kandidat yang belajar bahasa Inggris karena mereka tahu bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi bahasa yang wajib untuk mereka pelajari Mother kalau language. mereka mau bekerja, terutama di kapal pesiar. Betul. Gitu. Itu sih paling aja. challenge terbesar dari kita ya untuk fake experience letter, bahasa Inggris. Kalau yang tadi saya bilang, kalau saya ceritain itu jadi long list kayaknya. Tapi mungkin yang bisa di-highlight Main, ya, dua yang itu di-highlight ya. itu. Baik. Kalau dari sisi deployment mungkin Mbak Cynthia bisa dijelaskan ada challenge tersendiri dari prosesnya mungkin. Oke, untuk deployment ya challenge mungkin kita kasih tahu yang paling high risk dulu ya. High risk dalam kutipan paling impactnya tuh paling bahaya mungkin ya, yaitu fake LOA. Kenapa bahaya? Karena kalau fake LOA ini kita udah pernah nemuin dan memang fisiknya sangat-sangat similar, sangat-sangat sama, nggak bisa dibedakan. Employee ID semua sama. Dan yang paling bahaya kalau sampai fake LOA palsu ini masuk ke embassy, apalagi US Embassy, itu pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena US Embassy itu punya sistem sendiri. Sistemnya Royal itu dia pegang. Jadi mereka bisa cek employee ID segini, bener nggak ya LOA-nya tanggal segini, gitu. Kalau ada perubahan bisa dipending hasil interviewnya untuk visanya. Jadi apalagi kalau palsu, dan pastinya reject langsung dikasih kertas merah, dan itu pasti akan impact juga ke crew member yang melakukan hal tersebut. Mungkin crew member juga ada kemungkinan nggak sadar kalau LOA-nya palsu ternyata. Yang bahaya adalah ketika udah dapet kertas merah reject dari US Embassy, crew member ini akan susah untuk proses US visa di kemudian hari, apapun tipenya. Walaupun bukan C1D atau untuk pelaut, mungkin untuk B1 B2 itu pasti recordnya akan udah ada di embassy gitu. Apalagi di Royal nggak akan mau nerima crew member yang punya history visa US-nya di reject. Gitu. Itu yang paling high risk ya. Terus yang kedua juga yang nggak kalah high risk itu ada di sertifikat palsu. Biasanya sertifikat BST, SAT itu ada pernah kita temuin case-nya. Mungkin ada beberapa crew member yang membuat BST atau SAT-nya ini nggak melalui instansi, nggak melalui training center gitu. Mungkin beliau mempercayakan ke satu individu, terus dengan bisa cepat selesainya karena BST SAT itu agak cukup lama ya prosesnya, 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi mungkin crew member tahu satu individu yang memang bisa cepat prosesnya, ternyata crew member ini nggak sadar kalau sertifikatnya ini palsu. Sementara sertifikat itu bisa kita cek di website pelaut punya pemerintah, dan Royal pun akan cek nomor sertifikatnya itu ketika crew member sampai mau masuk ke kapal, itu pasti dicek dulu nomor sertifikatnya, dicek di website ada apa enggak. Kalau enggak sudah dapat dipastikan itu palsu. Dan Royal pun enggak segan-segan untuk memulangkan lagi crew member yang memang dokumennya palsu. Gitu. Terus paling yang operasional lebih ke berebutan appointment visa US. Itu struggling banget untuk kita saat-saat ini karena banyak sekali yang mau join di US, apalagi sekarang new hire dan rekrutmen harus interview, returning. Itu harus interview untuk US visa, jadi lebih banyak saingannya untuk berebutan dapat appointment schedule. Terus juga informasi dari ini kan kita kerja dengan Royal Caribbean ya, jadi nggak cuma di dalam negeri, tapi luar negeri. Betul. Keadaan di luar sana juga kita harus up to date. Apa yang terjadi di luar itu kita harus up to date. Kayak kemarin konflik itu kita harus langsung gercep, harus langsung gimana caranya crew member yang mau berangkat tetap bisa berangkat. Ya itu dengan mereroute semua perjalanan flight tiketnya. Gitu, kita harus langsung coordinate sama tim dari scheduler, dari traveling untuk isutin lagi dong tiketnya dengan rute yang berbeda gitu.
Terus kru yang unreachable itu juga quite sangat sangat mengganggu karena kita kalau lagi LOA-nya sudah isut, terus kita reach out crew member yang unreachable ini, mereka nggak ada kabar sama sekali. Mau kita tunggu, takutnya juga kita kan harus terus ngecek kru-kru yang lain, listnya akan terus masuk ke kita, list kru yang baru terima LOA. Takutnya nanti kita kelupaan nih, ketinggalan, dan kita baru sadar kalau kru ini benar-benar nggak ngebales WA kita, telepon kita sama sekali, dan itu kita harus langsung ke scheduler untuk cancel assignment-nya gitu. I see. Jadi bisa disimpulkan kalau dari sisi rekrutmen mungkin challenge-nya ada di dalam ya, dari kandidatnya itu sendiri. Kalau dari sisi deployment mungkin karena berhubungannya sama orang dari luar Indonesia, mungkin ya harus bekerja sama dengan tim royalnya itu sendiri, itu kendalanya ada di situ. Oke. Sekiranya aku boleh nambahin Boleh, challenge boleh. dari sisi rekrutmen ini bahas. Oke, aku agak sempat kelupaan sedikit nih. Jadi selain dari Invite Experience Letter sama bahasa Inggris ya tadi, mungkin tadi Mbak Cynthia sempat nyebutin soal reachable. Nah itu juga sebenarnya berlaku juga sih untuk rekrutmen yang jadi challenge kita itu sometimes mungkin kandidat itu tidak ngecek email atau mereka tidak ngecek WhatsApp atau segala macam, atau ternyata nomornya sudah tidak aktif lagi, tapi ternyata kru itu nggak ngasih tahu ke kita nih. Jadi itu kita sometimes kesulitan, apalagi kalau misalkan ternyata final interview schedule-nya mereka itu sudah ada, karena kan kita harus konfirmasi dulu nih sekiranya apakah memang kandidat tersebut ready di tanggal sekian di jam sekian gitu. Karena yang tadi saya bilang, kita lebih prefer untuk kandidat itu untuk datang ke office kita di Jakarta ataupun di Bali gitu. Dan kalaupun emang mereka nggak bisa online karena memang satu dan lain hal, itu bisa banget. Tapi yang pasti kita harus tetap stay in contact, karena yang tadi saya bilang kalau misalkan mereka online interview di rumah, kita harus make sure mereka benar-benar proper. Kayak misalkan mereka harus pakai headset, mereka harus pakai device yang proper, jaringan juga harus bagus, pakaian tetap rapi, karena ada di beberapa case yang memang recruiter ini tidak mau nih kalau misalkan kandidatnya itu tidak menggunakan headset saat final interview. Dan itu sometimes mereka langsung reschedule seperti itu yang jadi challenge juga. Terus challenge yang lainnya itu mungkin kebanyakan kandidat mungkin tinggal di luar dari Jakarta dan Bali. Kenapa saya bilang Jakarta dan Bali? Karena kan kita udah punya 2 office nih di Jakarta dan Bali, dan yang pasti kalau kita ada final interview di office kita. Betul. Yang cuman yang hanya 2 ini, Jakarta dan Bali gitu. Ya itu juga menjadi challenge. Mungkin bukan untuk kita ya, tapi mungkin lebih ke kandidatnya gitu. Kalaupun emang mereka mau datang ke office kita, itu mereka harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk transportasi ke office kita. Mungkin mereka tinggal kayak di Jogja atau mereka tinggal di Surabaya, mereka kan harus travel dulu nih. Mungkin ke Jogja mereka lebih dekat ke Jakarta, atau mereka dari Surabaya mereka lebih dekat ke Bali gitu. Ya semoga aja sih nanti ke depannya kita bisa buka office lebih banyak lagi, sehingga mempermudah kandidat lah kalau misalkan mereka butuh bantuan dari pihak Ibu nih, kayak misalkan soal final interview, atau mungkin dari sisi deployment mereka mau konsultasi dan lain segala macam. Ya semoga aja ya Mbak saya. Iya, itu menjadi suatu doa ya, semoga kita bisa buka office di seluruh Indonesia. Untuk last question, mungkin dari saya, any advice dari sisi rekrutmen mungkin? Dari sisi rekrutmen, mungkin untuk kandidatnya ya? Iya, untuk kandidatnya. Betul. Advice dari Ibu Section Head rekrutmen kepada para calon kandidat. Iya. Yang pertama, persiapkan diri. Persiapkan diri. Kalau memang kalian pengen bekerja di kapal pesiar, kalian harus persiapkan bahasa Inggris. Itu penting banget. Bukan cuman saat interview pertama, bukan cuman interview kedua, tapi kalian tetap harus mengimprove bahasa Inggris kalian sampai nanti kalian on board. Karena kalau misalkan kalian sudah lolos final interview, udah dapat offer letter, udah on board, ternyata kapten di kapal menemukan kalian yang tidak bisa berbahasa Inggris, kalian bisa aja dipulangin. Jadi makanya bahasa Inggris ini sangat penting banget Mbak Asna. Terutama juga mungkin soal interview visa ya Mbak Cynthia ya. Terus
Juga yang kedua mungkin kandidat kalau bisa memang selalu reachable. Ini challenge yang memang sering terjadi banget sama kita Mbak Asna. Jadi banyaknya kru-kru yang memang ganti nomor, ternyata dia nggak ngecek email lah, dia ternyata teleponnya disangkanya ternyata orang lain, padahal sebenarnya ada tim kami gitu loh. Ya memang banyak faktor lah yang terjadi yang menimbulkan yang mungkin kalau di sisi deployment karena mereka memang unreachable, jadi mungkin di cancel assignment-nya. Mungkin dari sisi rekrutmen kita jadi nggak yang tadi mau proses aplikasinya jadi nggak jadi karena yang tadi saya bilang, saya memang kan harus perlu konfirmasi dulu kru ini memang bersedia nggak untuk interview di tanggal sekian jam sekian seperti itu. Itu sih soal untuk rekrutmen sendiri mungkin. I see. Berarti kalau dari sisi rekrutmen bahasa Inggris the most important. Lalu selalu reachable ya. Selalu karena reachable, kalau betul. unreachable ya tim rekrutmen susah juga untuk kontaknya betul. ya. Sama satu lagi sih Mbak Asna soal pengalaman. Nah itu pengalaman juga penting banget karena kan memang Royal ini adalah kapal pesiar terbesar saat ini di dunia. Betul. Ya. Dan mereka punya standar nih untuk masing-masing posisi requirement lah kalau atau qualification kalau bisa saya bilang. Jadi kalau misalkan kalian mau apply di posisi misalkan kayak posisi galley steward, lihat lagi requirement-nya itu seperti apa. Karena biasanya kita untuk on the job training itu kita nggak hitung sebagai pengalaman. Jadi kita hitungnya hanya di posisi kayak misalkan daily worker, casual staff seperti itu. Bekerja ya. Benar-benar pure bekerja seperti itu. Jadi dilihat lagi mungkin untuk yang penasaran requirement untuk masing-masing posisi nanti bisa aja cek di website kita. Website kita Iya, ya. Mungkin betul. nanti bisa ditaruh di bawah website kita ya. Minta tolong Di sini. editor. Lalu untuk dari sisi rekrutmen mungkin itu advice-nya. Dari sisi deployment Mbak Cynthia mungkin any advice untuk para para crew member apalagi new hire ya. Betul. Oke, mungkin ada beberapa Mbak. Yang pertama, jaga dokumennya dimanapun. Jaga dokumen apapun yang diperlukan, BST, SAT, Simenbook, paspor, visa, itu medical itu harus komplit. Jangan sampai rusak, apalagi hilang. Karena prosesnya lagi takes time. Benar. Yang harusnya join minggu depan mungkin malah jadi mundur. Perlu 1-2 bulan, even 3 bulan untuk mengurus lagi dari ulang kan. Jadi take care dokumennya, lagi traveling juga hati-hati dokumennya, karena pernah kejadian juga tasnya isinya 1 dokumen full, itu diambil, dirampas di Barcelona dan krunya harus pulang lagi. Yang kayak gitu yang harus jadi aware untuk new hire. Terus juga yang kedua be reachable, karena kesempatan gak datang 2 kali. Jadi ketika kita reach out untuk tawarin join, itu sebisa mungkin balesnya cepat dan aksesnya tuh mudah untuk tim deployment nanya gitu. Benar. Terus juga untuk new hire yang mungkin pernah di reach out sama pihak-pihak yang mungkin nggak dikenal sebelumnya, nggak pernah chatan juga sebelumnya, itu bisa ditanyakan dulu, hati-hati ditanyakan dulu, diverifikasi dulu sama tim EBU, apakah benar orang ini kerja di EBU atau gimana, apalagi kalau udah mulai mengarah ke minta uang gitu, itu bisa langsung diverifikasi. Kita di Jakarta standby 3 section head. Ada saya deployment Cynthia, ada Mbak Raisa untuk tim rekrutmen, ada Mas Agni juga untuk tim visa admin finance. Jadi feel free untuk reach out kita, nanti nomornya kita sematin aja ya. Bisa cantumin juga ya. Lalu untuk Office Bali mungkin ada. Office Bali juga tim ada PIC sendiri. Jadi kalau ada crew member yang pernah di reach out atau udah kejadian amit-amit ya, udah kejadian, itu bisa langsung reach out ke nomornya, nanti kita cantumin. Feel free untuk bercerita, yang punya pengalaman nanti akan kita buatkan laporan untuk nanti mungkin bahan diskusi kita untuk nggak terjadi ke depannya gitu. Itu sih. Berarti Equinox Bahari Utama as a hiring partner punya PIC untuk mungkin ada laporan-laporan atau kejadian-kejadian yang dari orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Oke, mungkin nanti saya bisa bantu minta datanya lalu saya cantumkan di layar ya. Oke. Itu saja dari saya, cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Raisa dan Mbak Cynthia. Lalu sahabat EBU mungkin bisa ditonton, dan ini adalah informasi yang sangat menarik dan
Mungkin untuk bagi para new hire nih yang bingung bagaimana sih prosesnya, lalu bagaimana cara apply-nya, ini sudah ada di semua terangkum di video ini. Sangat informatif. Terima kasih kepada dua guest saya hari ini. Sampai berjumpa di podcast The Journey Begins With Us di episode lainnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.